Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 114 Nambako 7, Bapak Effendi Amir SPDMM. Yang sama-sama kami hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Winarni SPDGR. Selamat datang Ibu Sri Winarni di SD Negeri 114 Nambako 7. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 114 Nambako 7 yang berbahagia. Pertama-tama ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara pendampingan individu, visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 114 Nambako 7. Tak lupa pula selamat beri salam kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun acara pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 114 Nambako 7 kepada Bapak Effendi Amir SPDMM disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya, guru pengajar praktik sekaligus ya guru yang mendampingi Ayu di dalam hal calon guru penggerak khususnya dari SD kita. Terusnya yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sudah 114 EU ya, operator, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh salah satu calon guru penggerak dari SD kita, pemaparan visi dan misinya di hadapan kita bersama-sama. Selanjutnya selawat beriring salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Winarni SPD ya, yang sudi terus ya mendampingi daripada salah satu guru
kami calon guru penggerak ya. Ini mudah-mudahan ilmu-ilmu bisa ditransferkan buat guru kami, dan guru kami khususnya Ibu Lendra Mega Ayu bisa ya sampai ke titik akhirnya menjadi guru penggerak. Dan perlu juga diketahui di SD 114 ini juga sudah muncul, sudah lulus untuk tahap pertama juga, yang mungkin belum ada berproses untuk angkatan 11 juga. Itu sudah ada Bu Fitri Yantini juga. Nah, jadi harapan kami pada hari ini, rekan-rekan majelis guru seluruhnya, mari kita berkolaborasi, saling berbagi. Kalau bahasa komunitasnya berbagi praktik. Nanti yang menyampaikan memang betul teman ya, tetapi pada kesempatan ini dia bisa sukses, ada masukan dari kita, ada respon dari kita. Jangan tidak ada respon, tidak usahlah kayak Bu Ayu itu rendah nilainya, bukan seperti itu. Kalau di dalam berbagi ini silakan beri kritikan, beri saran, solusi yang terbaik ya, karena intinya ya seorang guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran ya, yang perlu juga masukan daripada kita ya. Kita merasa kita hebat tanpa ada penilaian daripada teman-teman, juga kita tidak bisa mengatakan hebat. Pengakuan hebat itu adalah pengakuan daripada teman-teman kita atau teman sebaya. Jadi itu juga. Kemudian untuk Ibu Lendra Mega Ayu, Ibu Ayu juga Bapak mengharapkan terus belajar ya, terus berinovasi ya. Jangan melihat siapa pengajar praktek kita, siapa pembina pendamping kita, hanya itu aja ilmunya mungkin di situ, tetapi jangan lihat itu. Tetapi lihatlah bagaimana prosesnya ya. Setiap pendamping itu ya dia sudah melalui proses, tentu ada ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi jangan menganggap hal itu kecil, tetapi menganggap hal itu yang bisa membuat kita berubah ya, betul-betul bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, perlu ibu-ibu ketahui juga, guru penggerak ya, pemimpin pembelajaran, tidak semuanya guru itu melebihi daripada kita semuanya, tetapi ada hal-hal tertentu karena dia sudah melalui proses sehingga bisa menjadi calon guru penggerak ya. Kita juga bangga, ada kebanggaan tersendiri buat kita karena sekolah kita ada guru penggeraknya. Walaupun kepala sekolah penggerak kita kemarin tidak lolos ya, sudah diwawancara, kita tidak lolos di situ, tetapi amanat terobati dengan 2 orang guru penggerak, calon guru penggerak ya, angkatan 10, angkatan 11. Mudah-mudahan besok bisa ada lagi yang muncul yang lain. Itulah. Kemudian kami juga mengharapkan kepada Ibu Sri Wenarni. Ibu Sri Wenarni ini di samping beliau guru di SMP 11, perlu diketahui juga talentanya banyak Ibu ini. Beliau juga sama-sama tim pelatih di Gerakan Pramuka Kwarcap Merangin bersama dengan saya. Ini tanggal 27 besok ini ada kursus, beliau sekretarisnya di pemenang besok. Jadi kalau di Pramuka ya sudah lama kenalnya, namun pada kegiatan ini tetap profesional. Beliau adalah pengajar praktik, bukan pramukanya yang ditonjolkan. Tetapi ya mudah-mudahan apa yang diberikan khususnya buat calon guru penggerak kami bisa bertahan. Kemudian untuk yang calon guru penggerak Bu Ayu, silakan ya, terus belajar, terus gali terus ilmunya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sekolah kita. Dan juga harapan saya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin nanti Ibu Sri Wenarni, mungkin sebentar saya juga nanti ada pertemuan dengan komite. Nanti silakan berproses, nanti setelah selesai saya akan gabung lagi nanti ya. Saya rasa hanya itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan guru pengajar praktik kepada Ibu Sri Wenarni SPDGR. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 114 Bangko, Bapak FPD Amir MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 114 Bangko. Dan yang saya banggakan CGP saya Ibu Lendra Ayu Mega Lendrawati Mega Ayu. Bangga sekali menjadi bagian daripada seorang guru penggerak. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan di sekolah SD 114 Bangko dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru semuanya, di sini saya selaku pengajar praktik. Untuk kali ini adalah kita akan mengupas visi daripada CGP saya, yaitu Ibu Ayu, biasa panggilannya Ibu Ayu. Jadi di sini nanti kegiatannya adalah mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti Bu Ayu akan memimpin diskusi tentang visi apa saja yang akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu seperti yang katakan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, berhak mau membuat saran, kritikan ataupun semacam mengupas daripada visi daripada CGP kita itu tidak masalah. Jadi tidak usah merasa nanti kalau visinya berubah nilainya dia akan berkurang atau apa, tidak berpengaruh seperti itu ya, seperti yang katakan oleh Pak Kepala Sekolah, tidak ada pengaruhnya. Jadi untuk demi kemajuan sekolah ini, mari kita sama-sama mengupas apa yang sebenarnya diinginkan dari warga sekolah ini. Terus berikutnya, untuk visi daripada CGP ini bisa diterapkan sebagai visi sekolah, boleh, tidak pun tidak masalah. Yang jelas itu adalah CGP kami sudah berusaha untuk menjadikan dirinya itu mau seperti apa di masa yang akan datang. Silakan nanti Bapak Ibu boleh bertanya seperti apa, itu diperkenankan sekali. Untuk berikutnya yaitu terima kasih untuk SD 114 yang telah di angkatan 10 ada CGP-nya, angkatan 11 ada CGP-nya. Saya menjadi pengajar praktik di sini itu bukan karena saya mungkin ilmunya tinggi atau seperti apa, karena itu adalah adanya kesempatan dan waktu. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu semuanya melebihi saya, akan tapi kesempatan dan waktulah yang membatasinya, ya Pak Bu. Nah, berikutnya saya mohon untuk kerjasama daripada Bapak Ibu semuanya untuk menyukseskan daripada CGP kami, Ibu Ayu, angkatan 10 dengan prinsip sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu luar biasa. Itu saja, nanti setelah ini diskusi akan dipimpin oleh Ibu Ayu. Untuk sambutan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Guru Pengajar Praktik Ibu Sri Winarni SPDGR. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan puisi oleh calon guru penggerak Ibu Lendrawati Mega Ayu dengan judul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Kepada Ibu kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita mulai, izinkan saya akan mencoba membacakan puisi gambaran dari sebuah visi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Biak, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Biak itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning
menghijau. Aku tidak lagi melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa pembacaan puisi dari Bu Lendrawati Megayu. Ya, itulah gambaran puisi, gambaran sebuah visi ya yang dibuat diciptakan oleh Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno ya. Bagaimana dia melihat Indonesia, bagaimana dia memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, seperti itulah visi bagaimana kita nanti akan membawa pendidikan ini, membawa murid kita ke arah yang seperti apa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan materi dan diskusi oleh calon guru penggerak, diantaranya pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rompak dan melihat visi sekolah, selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan terakhir mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan laboratorium TIK sekolah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa memperpanjangkan mukadimah, langsung saja maksud dan tujuan kita hari ini adalah mendiskusikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Sudah berdasarkan sambutan atau yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kita tadi, intinya kita sekarang ini adalah berdiskusi bagaimana dan nanti Bapak Ibu akan melihat visi yang sudah saya buatkan dalam tugas kemarin dan juga dalam tugas berkelompok. Visi itu seperti apa? Dapat kita bayangkan juga dari puisi
ya yang sangat bergelora dari Insinyur Soekarno. Menurut Bapak Ibu, visi itu apa? Tujuan yang ingin kita capai, yang kita harapkan, yang kita mimpi-mimpikan ya Bapak Ibu. Nah, karena tujuan yang ingin dicapai, harapan itu sangat beragam ya, sesuai bagaimana karakteristik kita ya, apa yang kita harapkan dan berdasarkan pengalaman yang kita lalui. Oke, langsung saja Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti ya saya lah yang hebat, bukan, hanya saja kesempatan yang saya dapatkan. Nah, kesempatan yang saya dapatkan ini pun juga tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu senior di sini yang selalu mendukung saya apapun kegiatan saya di sekolah maupun di luar. Walaupun untuk menjalankan pendidikan guru penggerak ini semangat saya turun naik, ya, banyak hal yang saya hadapi, tapi kembali lagi ke sekolah saya lihat, saya rasakan, oh iya Bapak Ibu di sini sudah sangat mendukung. Kenapa saya menyia-nyiakan kesempatan ini? Kerjaan di sekolah yang mungkin sempat terabaikan, alhamdulillah ya Bapak Ibu di sekolah juga bersedia membantu saya. Kesulitan yang saya hadapi, alhamdulillah juga Bapak Ibu selalu mendukung. Begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Visi kita lanjutkan tentang visi. Di sini kita mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid yang masa yang akan datang. Ya, visi ini juga akan membantu kita untuk melihat kondisi saat ini yang kita ibaratkan sebagai garis start, garis kita memulai, dan membayangkan di garis finish nanti akan seperti apa yang kita dapatkan. Ya, gambaran seperti apa yang kita dapatkan itu bisa kita lihat dengan menggunakan kalimat rumpang seperti yang sudah pernah saya bicarakan. Ada beberapa kalimat rumpang yang akan nantinya dapat menggambarkan visi yang kita mau itu seperti apa, dan hasilnya itu, gambaran hasilnya di garis finish itu nanti akan seperti apa. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu kita lihat kalimat rumpang. Seperti inilah kalimat rumpang, cita-cita untuk muridku. Ya, Bapak Ibu akan saya bagikan lembaran sticky note yang nantinya akan Bapak Ibu isi. Bapak Ibu akan kita memimpikan murid-murid yang, nah silakan nanti Bapak Ibu isikan, tuliskan Bapak Ibu itu memimpikan murid yang seperti apa. Nah, nanti di kertas ini Bapak Ibu akan menuliskan ya, Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa, dan kita akan menempelkannya di depan ya, sama-sama. Oke, Ibu tuliskan sebanyak-banyaknya yang Ibu inginkan dari murid kita. Yang sudah siap boleh ditempelkan ke depan. Satu Bu, kita lihat dulu, kita memimpikan murid-murid yang ya, murid yang seperti apa yang mau kita mimpikan. Nanti untuk yang nomor 2 kita bedakan kertasnya.
Jangan kudu kele. Jangan kudu kele. Nah, yang sudah bisa Ibu lanjutkan untuk kita percaya bahwa murid kita. Percaya bahwa murid kita, kita tuliskan di Yang ketiga mana kawan nanti?
warna ini. Yang ketiga warna oranye. Ya, yang Bebas kan? Dan terbalik kan? Sibuk ya, tapi kan balik sibuk. Itu malam. Dan coba kita lihat ya kalimat rumput yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, coba di sini ada cerdas dan berakhlak mulia, cerdas berakhlak sesuai dengan karakternya masing-masing. Ada murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mengharapkan murid-murid yang bersemangat dalam belajar, murid yang mentaati peraturan yang ada di sekolah dan berjiwa sosial yang baik. Kita memimpikan murid yang berakhlak dan santun, yang santun kepada orang tua di rumah dan guru di sekolah. Saya memimpikan murid yang berakhlak, murid soleh dan solehah, santun kepada orang tua dan guru, semangat dalam belajar dan selalu berpikir kritis dan menerima tantangan di masa yang akan datang dan terus berinovasi.
berakhlak mulia, santun, dan memiliki karakter yang baik. Nah, di sini kita dapat lihat ya, yang kita harapkan dari murid itu sepertinya banyak tergambarkan profil pelajar Pancasila, terutama itu yang berakhlak mulia. Kemudian juga di sini kita lihat untuk mendukung harapan kita terhadap murid, ya, kita ini percaya bahwa murid kita itu seperti apa sekarang, mempunyai potensi dan bakat yang perlu digali dan dikembangkan, bahwa murid itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing, akan cerdas bila mereka memanfaatkan teknologi dengan cerdas. Teknologi sesuai dengan zamannya ya. Kita percaya murid bisa menerima pelajaran guru dengan jelas. Saya percaya bahwa murid memiliki karakter serta keunikan dari setiap masing-masing individu, memiliki bakat dan keistimewaan yang dapat digali semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik, memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Kita percaya bahwa murid kita akan bisa bersaing dengan yang lainnya, punya keunikannya masing-masing. Ya, kita percaya bahwa murid ini dari keseluruhan yang Bapak Ibu buat ini, kalau kita percaya mereka mempunyai keunikan dan karakternya masing-masing. Kita lihat juga kekuatan kita yang ada di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan pendidikan dan karakter siswa, kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok, kepentingan bersama untuk perkembangan dan kemajuan sekolah. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, yang berakhlak, serta yang mau berinovasi di masa yang akan datang. Nah, sini juga di sekolah kita mengutamakan murid. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan pendidikan ini semuanya itu adalah berpihak kepada murid. Kita mengutamakan pengembangan karakter yang dimiliki oleh murid yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Mendidik, membentuk karakter sehingga harapan kita anak didik mempunyai pribadi yang baik. Kita lihat kalimat rumpang yang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, seperti apa sebenarnya murid-murid yang di sekolah kita itu, seperti apa kesadarannya. Di sekolah tempat menuntut ilmu, tempat bermain, dan tempat bersosialisasi dengan teman. Dirinya dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ke sekolah untuk berjumpa dengan teman-temannya, berbelanja dan belajar. Belajar dan jajan ya Bu. Ke sekolah untuk bermain dan jajan. Ya, karena kita lihat sekarang banyak anak-anak kita yang utamanya main ya, jajan. Izin Bu, WC ternyata aja ada di kantin. Mereka berada di sekolah untuk belajar dan pelajaran yang layak mendapat ilmu. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka di sekolah pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu yang budi pekerti luhur. Pendidikan sangat penting untuk masa depan. Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk terus belajar, baik guru ataupun murid, selalu membimbing murid menjadi manusia yang lebih baik, yakin untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid, juga mencerdaskan anak bangsa berkarakter dan mandiri, mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, dapat membimbing murid dengan baik dan berkualitas dengan potensi yang mereka miliki,
dapat membimbing dan menuntun mereka mencapai keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, pada akhirnya kita dan warga di sekolah, ya, kita sama-sama paham bahwa sekolah merupakan proses pembelajaran dan pembentukan karakter, mengutamakan pendidikan karakter, paham bahwa pendidik itu berpihak pada murid. Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, untuk itu perlu kerjasama antara sekolah, yaitu guru ya, dan orang tua. Sekolah tempat belajar dan mengajar, dan ada juga bahwa anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Nah, inilah kalimat tumpang yang usaha kita isi, ya, yang kita gabungkan. Coba kita kembali lagi kalimat tumpang yang pertama tadi, kita memimpikan murid-muridnya. Kalau di sana sepertinya itu terlihat kepada visi. Ya, bisa visi kita sebagai guru, ya, mengembangkan anak itu seperti apa, atau bisa itu merupakan visi sekolah. Nah, dari beberapa yang kita buat ini itu sudah menjadi visi kita. Nah, dari visi kita ini baru kita melahirkan kalimat tumpang berikutnya, itu adalah kekuatan yang kita miliki dan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai visi yang kita inginkan ini. Kemarin pada tugas mandiri, saya mencoba menyusun visi saya, yaitu mewujudkan murid yang berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Lebih kurangnya memang seperti itu ya, sama yang kita harapkan terhadap murid-murid kita. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai ini? Apakah selama ini kita benar-benar sudah berpihak pada murid kita? Nah, untuk mencapai dan melaksanakan visi kita ini, kita perlunya adanya prakarsa perubahan. Ya, kemarin sudah kami coba praktekkan bersama kelompok itu menggunakan ada namanya sistem Bagja ya, sistem Bagja. Di mana yang pertama, berdasarkan visi yang kita buat, kita akan membuat pertanyaan. Kita buat pertanyaan dulu, ya. Bagaimana kita mewujudkannya ini? Coba saya tampilkan contoh. Nah, saya bersama kelompok kemarin itu mempunyai visi mewujudkan siswa yang berkarakter religius. Nah, dari visi ini kami membuat sebuah pertanyaan prakarsa perubahan, mewujudkan bagaimana mewujudkan karakter siswa yang religius. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan sebuah pendapatnya ya tentang visi yang sudah kita gambarkan tadi. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin menyampaikan dulu pendapatnya tentang visi yang sudah kita gambarkan tadi, ya,
ini berbagi pengalamannya bagaimana Ibu menghadapi murid-murid Ibu di kelas dalam menjalankan visi yang Ibu harapkan. Apa kira-kira proses yang harus kita jalankan untuk mencapai ya cita-cita kita berdasarkan murid yang kita impikan itu. Filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu ya semuanya apapun yang kita lakukan itu adalah yang berpihak kepada murid. Sesuai yang tadi yang pertama, pada dasarnya kita semua guru sepakat kita memimpikan murid yang berkarakter sesuai dengan program Pancasila, tapi pada prakteknya kita sering mengalami kesulitan, terutama masalah karakter, mungkin juga pengaruh teknologi dan sebagainya. Kita menumbuhkan karakter yang berakhlak, diri dan sebagainya itu kan karena tidak hanya dari kita, faktor pendukungnya. Itulah kesulitan yang kadang kita alami di kelas gitu. Salah satu seperti kita guru piket berada, contohnya ada kita menyambut anak, kalau tidak kita ingatkan kadang anak itu lupa salam kan. Mungkin di sekolah kita membiasakan itu, tapi kadang tuh pendukung dari rumah tidak membiasakan yang hal seperti itu. Jadi itulah yang sekarang realita kehidupan guru yang kita alami sekarang, karakter anak yang sudah tidak sama dengan yang dulu gitu. Begitu menurut pengalaman saya, makanya saya berharap dengan adanya Bu Ayu nanti visi misi kita anak yang berkarakter, khususnya akhlaknya yang sekarang sangat mengkhawatirkan, semoga lebih baik gitu Bu. Terima kasih. Ya, sama ya, itu yang kendala kita di sekolah kita tentang akhlak anak, yang memang dari beberapa sekolah yang teman-teman di sekolah yang lain pun juga akhlak karakter memang menjadi PR penting kita, PR utama kita sekarang ini. Nah, makanya di sini kita sama-sama kita lihat kembali lagi, kita lihat visi sekolah kita yang sudah ada itu adalah terwujudnya insan yang sehat, cerdas, terampil, takwa, dan berkarakter. Memang ya, karakter tidak pernah tertinggal. Dan itu pun juga sudah kita lakukan sebenarnya ya. Kegiatan-kegiatan kita di sekolah seperti pembiasaan. Balik lagi, apa yang perlu kita refleksikan ya, yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tambahkan dalam kegiatan kita di sekolah. Nah, kembali karena sudah adanya tadi visi, sudah terbentuknya visi tadi, untuk menjalankannya kita akan melakukan namanya prakarsa perubahan. Ya, prakarsa perubahan ini dilakukan dengan menggunakan, karena kita tadi sudah kita lihat visi yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita sudah buat, dan kita sudah juga melihat visi sekolah. Apakah selama ini sekolah itu visi kita sudah berpihak pada murid,
dan apa yang kita lakukan sudah benar-benar semuanya tentang murid, yang berpihak pada murid. Kemudian kita akan coba lakukan itu prakarsa perubahan dengan menggunakan namanya ya, dengan metode inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Merupakan pendekatan ya dengan menggali potensi yang sudah kita punya. Menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi paradigma ini menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Bahwa kita sebagai guru itu hanyalah menuntun murid yang sudah mempunyai keunikannya masing-masing sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kata ini sudah kami lakukan kemarin itu gunakan metode Bagja. Kita coba ya, lihat prakarsa perubahan dengan metode Bagja ini. Nah ini Bapak Ibu, visi yang saya buat kemarin itu mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Nah dari sini saya membuat prakarsa perubahan upaya untuk mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi melalui pembiasaan disiplin positif. Kira-kira visi yang membantu Bu Ayu sedikit. Kira-kira visi yang dibuat oleh Bu Ayu ini sudah cocok belum sama ibu-ibu? Kalau memang belum, bisa ibu-ibu bisa menganalisis daripada visi tersebut yang tidak cocok di mana, baru nanti kita bisa masuk ke bagian Bagja. Kira-kira cocok tidak? Kalau tidak cocoknya di bagian mana, itu tidak masalah, kita kupas di situ. Nah, coba kita lihat lagi ya visi yang Ayu buat tadi. Nah ini dia. Visinya mewujudkan murid, atau mungkin tata bahasanya yang perlu kita lengkapi. Ini menurut saya pribadi, visi dan misi yang dikembangkan yang di guru penggerak ini menurut kami sudah sesuai dengan harapan kami sebagai majelis guru di sini, yaitu mewujudkan murid yang berkualitas, berkarakter, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas dalam teknologi. Menurut teman-teman yang lain ada yang perlu ditambah, dikurang atau diperbaiki. Kalau menurut saya pribadi, saya sudah merasa pas dengan dikembangkan oleh calon guru penggerak kita, itu Bu Ayu. Terima kasih. Di sini Bu Ayu ya. Kata kualitas di sini sasarannya yang mana yang nak dicapai gitu. Nah, apa perlu kata berkualitas seperti itu? Apa langsung mewujudkan murid berkarakter yang berlandaskan? Kalau berkualitas, kualitas yang mana yang mau Ibu capai itu? Fokus pada poin berkualitas itu. Terima kasih kepada Bu Rod dan Bu Fitri. Nah, untuk yang berkualitas di sini yang ingin saya capai itu adalah berhubungan dengan akademiknya. Nah, tapi saya juga misalnya kalau bisa mewujudkan murid berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi, ya, apakah berkualitas di sini hanya memperbanyak kata, atau mau kita pakai atau mau kita padatkan menjadi berkarakter dan cerdas berteknologi saja bisa juga. Karena tujuannya memang benar juga ya. Kalau anak yang sudah berkarakter itu sudah pasti berkualitas. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Karena berkualitas yang saya tuju di sini adalah hubungannya adalah ke akademiknya. Akademiknya di sini itu
ingin anak itu dia mandiri ya. Mandirinya itu maksudnya dia mampu punya keingintahuan yang besar dan mampu membela dirinya sendiri. Itu maksudnya di sini yang ingin saya capai. Ini ada Bu, ini siapa? Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan memperjelas atau mungkin sama ya dengan pendapat dengan Bu Fitri, atau mungkin sebaiknya ya, tapi mungkin teman-teman yang lain atau ada pendapat yang lain nanti dikemukakan. Misalnya begini ya Bu Ayu ya, visi guru penggerak kalau menurut saya mewujudkan murid yang berkarakter, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Seperti yang dikatakan Bu Ayu tadi, kalau anak sudah memiliki karakter, berarti tentunya kualitasnya akan dengan tumbuh sendiri. Ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui pada profil pelajar Pancasila ini ada 5 ya Bu ya. Satu, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa ya, itu ada 5, ada mandiri, kemudian ada gotong royong, kemudian ada berpikir kritis dan berkebinekaan global ya Bu ya. Itu pada profil pelajar Pancasila. Hanya itulah untuk memperjelas saya sependapat dengan Ibu Fitri. Akan tetapi Ibu Ayu mengatakan di sini kualitas akademik. Nah, berarti karakternya itu akan meningkatkan kualitas. Gimana Bu? Iya, bentuk sikap. Kita laku. Iya, kemampuan berhubungan dengan ilmu pengetahuannya. Berarti kita tambahkan di sini ya, mewujudkan murid berkualitas akademis. Saya lebih cocok, lebih sepakat dengan yang Ayu buat. Cukup berkualitas saja, tak usah pakai akademiknya. Ini kalau menurut saya sudah cocok apa yang dibuat sama Ayu itu. Berkualitas dan berkarakter ini memang konotasinya dengan sifat perilaku akhlak. Ya. Nah, jadi yang berkualitas itu akademiknya. Tapi kalau menurut saya nggak perlu pula dibuatkan berkualitas akademik, cukup berkualitas saja. Menurut saya gitu. Jadi kita tuangkan dalam program-program kita aja nanti Bu ya, yang akademisnya itu. Yang jelas di sini berkualitas yang kita tuju itu berhubungan dengan ilmu pengetahuannya, ya itu berhubungan dengan akademiknya. Jadi gimana Bapak Ibu, kita sepakat ya, kita menggunakan ya benar juga, karena dari tadi kalau kita nggak bahas, kita nggak tahu arahnya berkualitas tadi ini kemana. Iya. Nah, sekarang baru kita udah paham ya, berkualitas yang ingin kita tuju itu adalah ilmu pengetahuan dan juga berhubungan dengan karakternya yang berlandaskan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu ya. Sesuai juga dengan kurikulum Merdeka dan tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sepakat visi ini yang kita gunakan ya Bapak Ibu. Nah, karena kita sudah sepakat dengan visi yang kita gunakan ini, dalam untuk mewujudkannya baru kita masuk ke prakarsa perubahan menggunakan metode Bakcai. Prosesnya ya Bapak Ibu, dari visi yang sama-sama kita sepakati ini, kita membuat sebuah prakarsa perubahan. Nah, ini prakarsa perubahan yang saya buat itu upaya untuk mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi melalui kebiasaan disiplin positif. Nah, bagaimana Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan ini? Sebelum kita buat pertanyaan ya, kita berawal dulu dari prakarsa perubahannya. Jadi lebih jelas apa kegiatan yang mau kita lakukan. Positif. Kami ingin lebih Ibu Ayu menjelaskan
disiplin positif tuh yang seperti apa saja gitu. Selain tadi kan cuma salaman gitu kan. Jadi kami ingin tahu lebih jelas detailnya disiplin positif yang seperti apa. Terima kasih Bayu. Lebih menjabarkan sedikit tentang disiplin positif. Nah, tentang disiplin positif itu adalah kebiasaan kita sehari-hari, budaya positif ya yang kita lakukan. Nah, ini mulai lebih ke diri kita dulu, mulai dari datang tepat waktu ya. Nah, bagaimana kita datang tepat waktu ke sekolah sesuai dengan waktu jam masuk, jam pulang yang sudah kita sepakati. Kemudian juga masuk ke kelas ya. Bagaimana kita menghargai disiplin positif ini, bagaimana kita menghargai orang lain dan menghargai diri kita sendiri. Terutama yang tepat waktu tadi. Apakah kita melakukan datang tepat waktu itu hanya kaget diejek kawan. Nah, ya, disiplin positif ini lebih ke dari mulai dorongan diri. Atau kalau marah dengan kepala sekolah, dengan atasan. Nah, kemudian juga disiplin positif yang di kelas ya, bagaimana kita masuk tepat waktu ke kelas dan juga bagaimana kita memandang murid-murid kita. Misalnya, karena tadi kita lihat ya, murid itu mempunyai keunikan masing-masing. Mungkin ada yang cara belajarnya cepat, ada yang butuh proses yang agak lama seperti itu Bu. Kemudian juga bagaimana kita memandangnya itu. Oh, kau ini anak yang pintar, kau bodoh. Apakah kita masih melakukan hal yang seperti itu? Seperti itu. Kemudian juga apakah kita membeda-bedakan murid? Saya lebih ke disiplin positifnya seperti itu Bu. Kemudian juga yang sudah kita lakukan di sekolah, pembiasaan setiap hari. Kemudian juga pembiasaan program dari guru agama yang sudah kita dukung bersama-sama adalah mengaji dan sholat berjamaah. Itu juga bagian dari disiplin positif kita. Bagaimana dengan hukuman yang kita berikan kepada anak atau melanggar? Iya, itu juga ya, disiplin positif itu banyak ya. Itu pun juga sedang udah hampir selesai saya pelajari modulnya tentang disiplin positif itu. Ya, banyak hubungannya tentang diri kita, masalah tepat waktu tadi, dan bagaimana kita memandang anak-anak juga, bagaimana juga kita menyelesaikan masalah di sekolah, termasuk tentang menghukum, tentang restitusi seperti itu ya. Posisi kita berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, ya, pemantau, ada juga namanya manajer. Apakah hukuman kita ini selama ini memberi penghukum atau sudah menggunakan yang namanya apa? Perasaan rasa bersalah. Kemudian juga ini ada sanksi. Ya. Apakah kita sudah membangun selama ini membuat anak ini rasa bersalah? Karena bagus juga ya, anak itu paham dengan salah, tapi banyak juga itu dampak negatifnya, mungkin ke mentalnya nanti. Nah, itu berhubungan ke sana, disiplin positif. Bagaimana cara menanamkan tanggung jawab kepada anak supaya dia bisa melaksanakan dengan senang hati? Nah, di situ mulai. Nah, iya, kalau tidak dihukum berarti selama ini anak melaksanakan. Intinya apa? Disiplin positif mulai dari peraturan sekolah dulu kita. Peraturan sekolah ini bukan peraturan tapi keyakinan yang kita sepakati sama-sama warga sekolah. Ingat, warga sekolah itu semuanya mulai dari atasan, ya, kita guru, tenaga pendidik, murid dan wali murid atau orang tua. Nah, itu adalah warga sekolah. Jadi mulai dari kita nggak perlu punya peraturan. Kalau peraturan lebih ke sanksi, hukuman ya Bu ya. Keyakinan sekolah sama dengan saya juga kemarin sudah di kelas membuat peraturan kelas. Peraturan itu seharusnya kurang tepat ya Bu ya. Nah, yang tepatnya itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bedanya peraturan dengan keyakinan menurut Bapak Ibu apa?
keyakinan dengan peraturan. Kalau peraturan itu seperti iya, keyakinan itu dengan diri. Peraturan lebih memaksa, keyakinan lebih bersifat sadar diri ya Bu ya. Nah itu saya juga kemarin awal-awal di kelas awal tahun ajaran baru itu membuat peraturan kelas yang ternyata itu kurang tepat. Yang harus saya buat itu adalah keyakinan kelas. Walaupun sebenarnya peraturan kelas itu beberapa poinnya juga sudah saya sepakati bersama-sama dengan anak. Tapi karena itu peraturan, dia lebih memaksa seperti itu. Iya, jadi anak-anak ini lebih melaksanakan yang sudah kita sepakati itu atas dasar dorongan. Kakek ibu marah, kakek kena hukum, berarti kan belum ada kesadaran dirinya. Dia juga belum memahami apa sih yang pembiasaan-pembiasaan yang harus saya lakukan yang membawa saya ke kebaikan ke depannya begitu. Jadi lebih ke kesepakatan atau keyakinan yang berasal dari kesepakatan bersama. Peraturan biasanya lebih berasal dari atas gitu Bu ya, dari satu sumber. Kalau keyakinan itu hal-hal beberapa poin itu yang kita sepakati bersama. Silakan Bu. Perbedaannya kesepakatan kelas yang kita buat dengan aturan-aturan yang sudah kita terapkan gitu. Kan aturan kesepakatan kelas itu kita buat itu bukan hanya keputusan semata-mata dari kelasnya. Kita sudah bekerja sama berkolaborasi dengan murid untuk menentukan kesepakatan kelas. Ya, baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya itu sebenarnya tidak ada ya, karena memang itu juga berasal kita sepakati juga dengan anak-anak, tapi lebih ke prosesnya Bu, karena memang sudah ke tepatrinya itu mindsetnya kalau peraturan itu yang harus kita ikuti, jadi ada paksaan di sana gitu, paksaan yang malah nanti jadinya hanya anak-anak itu melakukan kakek ibu marah, kakek kena denda, sanksi gitu ya. Berarti kan belum ada timbul kesadaran dirinya. Nah kalau keyakinan itu kita menyepakatinya bersama, kemudian juga keluar dari dirinya sendiri. Dia akan terbiasa melakukannya. Nah sebenarnya ya untuk peraturan dan keyakinan ini memang masih banyak miskonsepsinya dan memang belibetnya untuk melaksanakannya seperti itu. Ini Bu Ayu, awalnya perjanjian awalnya yang beda. Kalau peraturan biasanya sudah ada dan ibu harus anak-anak harus melakukan ini ya. Tapi kalau kesepakatan kan antar dua pihak, guru dan murid kita. Itu awalnya beda walaupun pada pelaksanaannya tetap sama, harus sama-sama mengikuti. Cuman perjanjian awalnya tadi yang bedanya. Mungkin di situ ya. Prosesnya tadi, kalau peraturan lebih identik berasal dari satu sumber gitu Bu. Kalau keyakinan itu ya kita sudah sepakat bersama, mau berjalan atau tidak ya konsekuensinya balik lagi ke kita bersama gitu. Dan pelaksanaan pun juga balik lagi ke kesadaran kita sama-sama. Dan harapannya di sini itu ya anak melakukannya ya dengan kesadaran diri masing-masing. Bapak, ini kami sudah dari tadi mengisi beberapa kalimat rumpang ya berhubungan dengan apa yang sama-sama kami inginkan pada murid dan kemajuan sekolah ini. Yang pertama itu pertanyaannya ada kita memimpikan murid-murid yang. Jadi sama-sama kami tadi sama-sama di sini membuat murid seperti apa yang kami inginkan nanti. Yang itu berhubungan dengan visi. Dan beberapa pertanyaan lagi di sini itu juga
juga kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sini, dan juga melihat ada visi yang sudah coba saya buat kemarin waktu pelaksanaan modul 1.3 ini. Saya tampilkan kepada Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru pun juga sepakat dengan visi yang sudah saya buat, yaitu bentar ya Bu, karena tadi kebetulan Bapak Kepala Sekolah ada tamu, dan alhamdulillah kesempatan lagi bergabung pada dengan kita. Nah, ini visi yang sama-sama sudah kami sepakati tadi Pak, mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Nah, di sini juga kami harapkan mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya lihat di di visi mungkin ini sudah sangat bagus sekali. Mungkin nanti pada tahun ajaran baru kita, visi yang ada dengan yang sudah dibuat oleh guru penggerak kita mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Mungkin nanti bisa kita sesuaikan nanti kolaborasi dengan visi sekolah kita. Nah, kita membuat visi sekolah kita belum kita menggunakan kurikulum merdeka, karena saya juga kemarin ikut di Jambi, visi dan misi sekolah itu ternyata 1 tahun sekali itu harus ada ditinjau ulang. Nah ini, jadi ini sudah bagus, tetapi harapan saya buat ini calon guru penggerak, visi yang seperti ini ya mudah-mudahan bisa kita wujudkan baik dalam bentuk proses pembelajarannya, kemudian daripada produk-produk profil Pancasila itu sendiri. Ya, ini di dalam mewujudkan visi ini tidak hanya guru penggerak, calon guru penggerak saja, tetapi imbasnya kepada Allah, teman-teman kita juga bisa melaksanakannya itu. Ya, kemudian kalau untuk visi-visi ya nah, jadi masalah sudah bagus, mudah-mudahan bisa terlaksana, itu aja harapan saya, bisa terlaksana dengan bagus. Kemudian tadi saya hanya ingin menambahkan, tadi sudah bagus, ada segelintir pasal yang masuk, ada yang namanya kesepakatan kelas. Sebenarnya intinya Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas itu adalah dibuatnya setiap tahun ajaran baru. Mulai tahun ajaran baru besok dibuat kesepakatan kelas dengan tidak mengacu dengan aturan sekolah pasal demi pasal yang sudah dibuat yang ada di KSOP kita atau dokumen satunya. Ya, di dokumen KSOP kepala sekolah sudah ada tata tertib di sana menyesuaikan, tetapi kalau untuk kesepakatan kelas ini hanya dibuat di kelas masing-masing pada awal tahun ajaran baru. Jadi tentu hanya khusus di kelas itu, tidak sama. Kesepakatan di kelas 1 tidak sama dengan di kelas 2 dan kelas 6, mungkin lain lagi kesepakatannya, hanya bersifat intern di sana. Ya, misalnya setelah itu mudah-mudahan ini saya lihat sudah bagus adanya ya. Kita memimpin murid-murid, kemudian kita percaya bahasa murid di sekolah kita mengutamakan apa permasalahan, kemudian murid di sekolah kita ya bebas ya sadar betul bahwa apa yang akan dilakukannya di situ. Ya, ini mudah-mudahan ya, kalau saya hanya sedikit bisa kita berbuat di atas meja, namun bisa kita implementasikan atau kita praktekkan, itu aja. Ada hasilnya, kemudian ada produknya besok.
Sepanjang akibat dari kegiatan itu memang ada dukungan dari pihak sekolah, ada pendanaan yang harus kita anggarkan, sila kita anggarkan. Yang penting produk di sekolah kita bisa untuk anak-anak kita. Sekarang kan pembelajaran berpihak kepada siswa, itulah betul-betul pembimbing pembelajaran yang seperti yang mulai diterapkan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan ini satu yang jadi calon guru penggerak atau guru penggerak, semua kita sudah jadi guru penggerak walaupun satu yang sebenarnya, tetapi imbasnya ke kita semuanya, termasuk juga dengan kepala sekolah kan itu. Ya, kepala sekolah nengok visi lelok, mudah-mudahan ya bisa kita tindak lanjuti. Saya rasa hanya itu. Terima kasih, bagus sekali. Mungkin tidak ada yang perlu dibenahi, ya hanya tinggal pelaksanaannya saja. Saya rasa hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas masukan dan dukungannya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu tentang prakarsa perubahan tadi. Kembali lagi, yang namanya prakarsa perubahan itu sangat butuh proses, tidak bisa instan ya. Tadi kita juga sudah membahas tentang disiplin positif, beberapa keyakinan atau peraturan kelas. Mungkin ada masukan dari Ibu Pepe, Ibu. Nah, kami bahas tadi, ada tambahannya Pak? Sampai buat B, buat pertanyaan tadi. Kita lanjutkan yang bab Ja yang pertama itu adalah B, buat pertanyaan. Yang tadi kita juga sudah sedikit gambaran mengenai kebiasaan disiplin positif tadi. Nah, pertanyaannya di sini kembali saya bacakan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi melalui pembiasaan disiplin positif. Nah, itu pertanyaannya ya, untuk mendukung visi tadi dan prakarsa perubahan yang kita buat. Nah, dari pertanyaannya itu yang di sebelahnya ada namanya tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini saya membuatnya berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai pentingnya pembiasaan disiplin. Ya, kembali lagi kita memang harus membuatnya ini perlu pertanyaan, berkolaborasi dulu bersama. Ya, bagaimana dengan pembiasaan disiplin positif kita. Kemudian juga di sini saya membuat tindakannya itu adalah mencari studi literatur atau wawancara kepada ahli tentang cara-cara meningkatkan karakter murid yang berlandaskan profil pelajaran Pancasila. Nah, ini lebih ke kita melihat referensi keluar. Atau misalnya kita mencari di internet ya, atau mempertanyakan kepada ahli yang menurut kita memang dia sudah bagus melaksanakan pendidikannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Terima kasih atas waktunya. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh calon guru penggerak, tindakan atau pendidikan yang saya lihat di sini ada berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru dan sejawat. Ini sangat penting kita lakukan untuk membahas beberapa permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Kemudian mencari studi literatur, ya, mencari studi literatur atau mewawancara kepada ahlinya. Di sini saya ingin juga atau mungkin apa ya, kita perlu mencari informasi baik itu dengan siswa itu sendiri atau dengan orang tua
dari wali murid kita. Karena ada beberapa tindakan disiplin positif yang dilakukan oleh murid kita itu berkaitan dengan lingkungan keluarganya. Ada permasalahan dalam lingkungan keluarga. Jadi saya juga merasa perlu mungkin kita cari informasi dengan anak didik kita, atau kalau lebih penting lagi kita mencari informasi di lingkungan keluarganya. Itu juga sangat perlu sebelum kita mencari studi literatur atau wawancara kepada ahlinya, kita cari dulu permasalahan yang terjadi ini apa penyebabnya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Rosmania. Ya, di sini berarti kita akan menambahkan tindakan yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah mengidentifikasi karakteristik murid dan lingkungan tempat tinggalnya. Seperti itu ya Bu? Ya, bagus Bu. Terima kasih atas masukannya. Jadi nanti akan kita tambahkan di sini ada berkomunikasi itu dengan kita di sekolah, kepala sekolah, rekan guru ya. Kemudian baru kita mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian baru kita mencari studi literatur atau wawancara kepada ahli tentang cara meningkatkan karakter murid tersebut. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada pertanyaan atau tambahan lagi? Atau kita sepakat dengan tindakan yang kita lakukan tadi? Berarti ada 3 ya tindakan yang akan kita lakukan. Ya, asesmen diagnostik itu biasanya juga kita lakukan setiap awal tahun ajaran baru ya. Gimana? Kita lanjut untuk yang tahap berikutnya. Nah, Bagja itu B-nya sudah buat pertanyaan dan kita juga sudah membuatkan daftar tindakan ya untuk menjawab pertanyaan yang kita buat tadi. Kita lanjutkan dengan A-nya. Kira-kira A ini apa? A di sini adalah ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran di sini. Kita lihat lagi keadaan kita di sekolah. Apakah kira-kira kekuatan yang mendukung atau aset yang kita punya di sekolah yang akan mendukung prakarsa perubahan kita tadi? Nah, di sini saya membuat pertanyaannya untuk ambil pelajaran itu adalah siapakah di sekolah guru atau murid yang dapat memberikan teladan yang berkaitan dengan karakter dengan pembiasaan disiplin positif. Kemudian pertanyaan yang kedua, aktivitas apa saja yang membuat anak cerdas dalam berteknologi, berkualitas dan berkarakter? Ya, dari pertanyaan pertama tadi, tindakan yang saya ambil adalah mencari sosok guru, ya, guru terutama guru ya, biar agar semuanya, karena apa? Murid itu pasti meneladani gurunya. Nah, agar itu dapat sampai semuanya, saya juga berencana itu ada juga contoh muridnya, contoh murid ya, teladan dari murid yang sudah melakukan pembiasaan atau disiplin positif itu biasanya, yang dapat memberikan keteladanan untuk warga sekolah lainnya. Kemudian juga untuk tindakan selanjutnya berkolaborasi dengan rekan guru dalam mendesain pembelajaran yang dapat mewujudkan siswa berkualitas. Nah, berkualitas tadi juga bagaimana dia meningkatkan keingintahuannya dalam ilmu pengetahuan dan mandiri. Apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran? Apakah kita membuatnya dalam bentuk FPP-nya atau ada beberapa kegiatan yang memang dari kita semuanya memang melakukannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang berhubungan dengan cerdas teknologi, kita juga sudah didukung, kita juga sudah punya laboratorium dan juga kita sudah mempunyai Chromebook yang bisa kita manfaatkan. Ya, walaupun meskipun ya banyaknya mungkin ya nanti itu adalah proses nanti ya. Kemudian tindakan yang saya ambil itu juga meningkatkan kebiasaan pagi kita. Ya, mungkin ada yang perlu kita refleksi dari yang sudah kita lakukan ya, sebenarnya sudah berjalan.
Cuman ada yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita tambahkan. Kemudian budaya 5S, sopan, salam, santun, senyum, ya Bu ya, sapa. Nah, kemudian juga masalah sholat berjamaah kita. Apakah itu hanya untuk murid saja atau untuk kita sama-sama semuanya? Ya nanti kita evaluasinya dalam prosesnya Bu. Dan masalah kita kan juga sudah ada melakukan kegiatan mengaji dari kelas 1 sampai kelas 6 dan itu juga merupakan program dari guru agama dan sudah kita dukung bersama dan sudah berjalan ya Bu. Nah itu adalah tindakan-tindakan yang saya buat berdasarkan yang kita ambil pelajaran itu adalah aset dan kekuatan yang kita punya. Sebenarnya sudah banyak ya kekuatan atau aset yang kita punya. Dan juga saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu di sini, memang semangatnya juga luar biasa untuk kemajuan anak-anak. Bagaimana atau ada yang mau bertanya atau menambahkan dari ambil pelajaran ini ya mengenai kekuatan dan aset yang kita punya ini. Ibu boleh. Untuk poin tindakan yang pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama, siapakah di sekolah guru murid yang dapat memberikan teladan yang berkaitan dengan karakter dengan kebiasaan disiplin tersebut? Tindakan yang dibuat oleh cara ini mencari sosok guru atau murid yang dapat memberikan keteladanan. Bukankah kita memilih seorang guru ataupun murid itu kita sudah membedakan ya, oh ini ya murid yang disiplin atau ini guru yang sudah disiplin. Apa seandainya kita melakukan hal tersebut, memilih guru yang disiplin, apakah itu tidak menjadi beban bagi si guru tersebut? Ya, saya harus datang pagi karena saya ini guru contoh guru yang disiplin. Saya ini harus melakukan ini karena saya ini contoh guru yang baik. Apakah itu tidak menjadi beban bagi seorang guru tersebut kalau mereka terpilih untuk menjadi sosok yang kita anggap sebagai teladan di sekolah atau murid itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, karena kalau kita betul Ibu, kalau kita nggak bahas kita kan nggak tahu arahnya kemana. Mencari sosok itu untuk apa? Benar sekali itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Tujuannya itu adalah ya yang guru yang teladan tadi ya mungkin kita berbagi pengalaman dengan dia atau murid tadi kita juga melihat kesehariannya seperti apa di rumah dia seperti apa seperti itu. Sama dengan misalnya mencari sosok ini, oh iya ternyata guru-guru kita semuanya sudah banyak teladan, itu adalah kekuatan utama kita. Kita udah paham nih, kita sudah punya kekuatan itu. Nah kita tinggal konsisten aja lagi menjalankan. Nah itu tujuannya. Apakah kita mencari sosok guru atau murid itu kita tidak ingin ada dampaknya dengan siswa yang lain? Kalau kita tidak menjalankan, ada dampaknya dengan siswa yang lain, ada impactnya dengan siswa yang lain. Di mana impactnya itu? Apa dari CGP-nya yang mengimpactkan gitu gimana tuh? Ya. Nah itu adalah nanti ke prosesnya lagi Bu, karena kan tujuannya tadi kita mau mengetahui ya kesehariannya seperti apa, makanya mencari sosok tadi itu makanya kita kolaborasi sama-sama. Oh ya menurut di kelas Ibu siapa sih yang sudah banyak melakukan teladan, tapi kita tidak memanggilnya yang namanya yang mengumumkan tadi yang kira-kira bakalan menimbulkan kecemburuan sosial tadi. Itu dengan guru-guru pun juga nanti kan untuk apa ini kan kita punya membuat sebuah tim nanti kan. Nah itu tim nanti kita bekerja sama, kemudian juga mencari sosok guru itu. Oh ya guru kita kok pada umumnya sudah teladan. Nah kita berarti tinggal pembiasaan lagi untuk menularkan ke murid. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu hasilnya gitu. Ibu, saya tadi contohnya saya saja ya, Bu. Saya Semangat udah dulu. Kalau misalnya nih, kalau kita misalnya iya kita akan ada kegiatan
penghargaan guru teladan, nah itu pasti bakal menimbulkan kecemburuan. Atau misal kita hari Senin, kita hari ini akan temukan untuk seminggu belakang murid yang teladan adalah si Kinan misalnya ya. Nah itu pasti kawan-kawannya lagi, kalau Cici pasti bakalan ada seperti itu. Nah itu karena bakalan banyak efek-efek negatif belakangnya itu. Ya benar, bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Di sini mencari sosok guru murid dapat memberikan keteladanan, memang Bu, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial ya, antara guru bisa saja dan antara murid. Tapi di sini karena ada proses selanjutnya, mencari sosoknya ini seperti ini. Dalam kita merencanakan program ini, misalnya ya, anggaplah saya yang murid teladannya. Nah, itu kita mencarinya itu bukan mengumumkan, Bu. Lebih ke apa sih kiat-kiatnya. Kita akan menggalinya di situ. Nah, kira-kira guru ini sudah melakukan ini, sepertinya kebiasaannya itu setiap harinya itu seperti apa kegiatannya. Mungkin nanti bisa kita masukkan dalam program-program yang mau kita susun seperti itu, Bu. Begitu juga dengan murid tadi. Ya, kita akan juga menggalinya seperti apa dia sehari-harinya dan bagaimana dia di rumah. Bukan mengumumkan di depan kelas nanti atau kita pajang ini loh guru yang teladan, ini loh murid yang teladan, seperti itu, Bu. Ya, karena kalau kita betul Ibu, kalau kita nggak bahas kita kan nggak tahu arahnya kemana. Mencari sosok itu atau apa, benar sekali itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi tujuannya itu adalah ya yang guru yang teladan tadi mungkin kita berbagi pengalaman dengan dia, atau murid tadi kita juga melihat kesehariannya seperti apa, di rumah dia seperti apa, seperti itu. Sama dengan misalnya mencari sosok ini, oh iya ternyata guru-guru kita semuanya sudah banyak teladan, itu adalah kekuatan utama kita. Kita udah paham nih, kita sudah punya kekuatan dari itu. Nah kita tinggal konsisten aja lagi menjalankan. Nah itu tujuannya. Apakah kita mencari sosok guru kamu itu kita tidak ingin ada dampaknya dengan siswa yang lain? Kalau kita tidak mengenal ada dampaknya dengan siswa yang lain, ada impactnya dengan siswa yang lain. Di mana impactnya itu aku dari CGP-nya yang mengimpactkan gitu gimana tuh? Ya. Nah itu adalah nanti ke prosesnya lagi, Bu, karena kan tujuannya tadi kita mau mengetahui ya kesehariannya seperti apa, makanya mencari sosok tadi itu makanya kita kolaborasi sama-sama. Oh ya menurut di kelas Ibu siapa sih yang sudah banyak melakukan teladan, tapi kita tidak memanggilnya yang namanya yang mengumumkan tadi yang kira-kira bakalan menimbulkan kecemburuan sosial tadi. Seperti itu. Sama dengan guru-guru pun juga nanti kan untuk apa ini kan kita punya membuat sebuah tim nanti kan. Nah itu tim nanti kita bekerja sama, kemudian juga mencari sosok guru itu. Oh ya guru-guru kita kok pada umumnya sudah teladan. Nah kita nanti tinggal pembiasaan lagi untuk menerapkan ke murid. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu hasilnya gitu. Ragu kalau jadi guru teladan. Makanya Ibu, saya tadi contohnya saya saja ya Bu, saya Mana jadi guru teladan? kalau misalnya nih, kalau kita misalnya iya kita akan ada kegiatan penghargaan guru teladan, nah itu pasti bakal menimbulkan kecemburuan. Atau misal kita hari Senin, kita hari ini akan temukan untuk seminggu belakang murid yang teladan adalah si Kinan misalnya ya. Nah itu pasti kawan-kawannya lagi, kalau Cici pasti bakalan ada seperti itu. Nah kalau ya itu karena bakalan banyak efek-efek negatif belakangnya itu. Ya maksudnya pas di mana nanti pas proses yang mana bisa teman-temannya tahu oh ini sikapnya bagus, nah pas di mananya gitu. Oh, maksudnya kenapa dia jadi teladan seperti itu ya? Apa Iya, yang iya. dia termasuk kapan dia tahu kan? Kalau dia tidak dikasih tahu dari Oh ya. Sebenarnya gerakan itu nah intinya Kan lama-lama.
kan seluruhnya ke situ. Tetapi pada intinya saya lihat karena saya melihat dari sebelah proses dari sebelahnya, dari yang ambil pelajaran itu. Saya ngambil di sini, saya belum arah ke sini. Nah, di sana itu butuh ya terjemahnya adalah proses yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang kita lakukan hanya sama dengan contoh dengan anak-anak. Dan anak-anak sekarang ini kita guru aja, mungkin sekarang ini punya penilaian tersendiri. Si anu itu bagus. Itulah yang akhir daripada endingnya, daripada tujuan yang pertanyaan itu. Kita sekarang kan tidak pernah kita umumkan, tidak pernah kita sampaikan. Tetapi sekarang saya aja lah, kalau sudah upacara pagi, itu anak siapa tuh? Bagus anunya. Saya kirim, itu kelas berapa? Endingnya hanya di situ. Jadi tidak sempat misalnya si Kinan itu kok tahu seluruhnya. Dia bisa itu, bisa ini. Acuan kita seperti itu, guru juga seperti itu. Jadi kalau sudah sampai ke perasaan kita tadi menyandang predikat itu, itu berat itu. Ada rasa ketidakmampuan kita. Yang kedua ada kecemburuan kita. Akhirnya ada kepala sekolah minta ada kegiatan ini, selesailah dengan guru teladan gitu. Akhirnya seperti itu, cemoohan dari yang muncul kan itu. Jadi harapan saya itu hanya adalah proses ya yang tersirat, tetapi endingnya tujuan akhirnya adalah menuntut kita semuanya, bukan satu persatu, kita semuanya menjadi guru yang jadi panutan buat siswa-siswa kita. Endingnya kepada anak-anak kita, tuntutannya adalah semua anak-anak kita bisa mencapai menjadi panutan itu. Jadi tidak kepada individu masing-masing. Tetapi kalau itu sama, saya sepakat dengan Bu Ros, berat tentang itu dong. Kalau Ibu Ros sudah jadi guru penyandang, sudah jadi guru yang menjadi teladan di sekolah, kepala sekolah tidak kan dipilih kan itu. Macet pula kan kepala sekolah mulai macam-macam dengan guru itu kan. Kinerjanya lah kurang lagi besok kan gitu. Jadi harapan saya itu headingnya sih, harapannya di sana, jawabannya di sana itu, tujuan akhirnya headingnya adalah seluruh guru bisa mencapai menjadi guru yang teladan seperti itu. Kalau dulu sempat dipakai umum betri, ayo bu betri. Nah, bisa pun tak kemana-mana lah. Pagi tak rajin tiba kan, pagi tak kuliah. Apa ini dari semua ini macam-macam. Dan saya rasa hanya itu sekedar pencerahan saja. Itu menurut persepsi kepala sekolah. Tapi ibu mungkin lain, tetapi lebih kepada itu. Kalau saya lihat dari kalau kita baca dari pertanyaan dengan tindakan penyelidikan, kalau kita baca di sana, kita terpengaruh asumsi kita ada satu orang, sosok satu orang, leadernya hanya satu. Tetapi kalau kita lihat pada pelajaran di sini, tuntutannya adalah semua guru bisa menjadi teladan buat anak-anak bisa juga buat kita sampaikan menjadi teladan untuk semuanya. Itu saya lihat dari proses yang ambil pelajaran. Saya rasa itu Bu CGP, silakan lanjutkan. Kalau menurut Ibu praktik dengan Bu CGP jangan, kalau menurut kami seperti itu kan. Itu kalau yang CGP lakunya kan, lakunya draftnya yang lebih baik lagi kan itu dengan Ibu PP-nya kan tuh. Kalimatnya mungkin perlu diperbaiki. Nah, Bukan mencari sosok, namanya mencari sosok. Satu. Jadi kalimatnya agak diakan. Karena dulu kita semuanya ada role model ya. Bagaimana menciptakan suasana itu guru bisa menjadi panutan buat semuanya. Suasana itu guru bisa menjadi panutan buat semuanya, teladan buat semuanya. Arti mencari itu diganti menjadi sosok guru, murid menjadi sosok guru yang dapat memberikan keteladanan. Menjadi mencari kalimatnya, bukan mencari, kalau mencari caranya orang gitu kan. Ya, terima kasih Bapak Ibu.
Nah, di sini benar ya. Ini kan dia ambil pelajaran, kita kembali ke kekuatan yang sudah kita punya tadi. Kita maksudnya mendukung prakarsa perubahan yang kita buat tadi. Ya, lebih ke role modelnya tadi, ya, seperti yang disampaikan Bu Lilis juga, dari Bapak Pastor dan Bu Pepe juga, itu adalah menjadi sosok atau menjadi role model di sekolah. Nah, dari mencarinya ini tadi itu kan adalah menemukan tadi itu, Bu. Nah, kita sudah punya kekuatan kok yang teladan-teladan seperti ini. Nah, baru dikembangkan menjadi sosok atau role model, ya, atau murid yang role modelnya untuk keteladanan disiplin positif tadi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke bagian G. G ini adalah gali mimpi. Ya, dan diharapkan di sini pertanyaan jawaban tadi awal tindakannya itu dapat menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Itu di sini ya. Nah, pertanyaan yang saya buat itu, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan murid yang berkualitas, berkarakter dan cerdas. Nah, kalau seandainya ya prakarsa perubahan kita tadi sudah terwujud, bagaimana perasaan murid setelah terwujudnya murid yang berkualitas, berkarakter dan cerdas berteknologi? Kemudian juga kira-kira kita menggali mimpi tadi, kebiasaan baru apa yang bakalan ada di sini? Kebiasaan baru apa yang akan terbentuk jika murid berkualitas, berkarakter dan cerdas berteknologi? Nah, tindakan yang di sini saya buat itu adalah pertama, untuk apa saja kegiatan sudah pasti pertama kita adalah membuat rencana kegiatan yang diawali adalah misal kita membentuk tim, kalau memang kita memerlukan tim nanti dalam pelaksanaannya. Kemudian membuat rencana kegiatan yang dilakukan, juga menggambarkan di sana suasana serta latar belakang pembelajaran. Kemudian menanya, nah untuk yang bagaimana perasaan itu tadi ya, kalau seandainya prakarsa perubahan sudah terwujud tadi, kita akan menanyakan perasaan siswa, murid saat melakukan pembiasaan disiplin positif itu. Berarti di sini kita akan nantinya adanya namanya apa? Kuesioner, atau bisa kita lakukan observasi atau melalui kuesioner. Kemudian juga menggambarkan. Nah, nanti kita juga dalam membuat rencana nanti kita juga menggambarkan kebiasaan baru yang bakalan terjadi kalau kita sudah menerapkannya. Menggambarkan pelajar Pancasila dengan disiplin positif. Berarti yang bakalan ada nanti murid-murid kita di sekolah adalah pelajar Pancasila dengan disiplin positifnya. Bagaimana Bapak Ibu, ada masukan? Itu tanggapannya. Kasih ya, kita lanjut. Kita lanjut ke J. Dia bab Jawa. Ada 5 tahap, B, A, G, J dan A. Nah, karena kita sudah pada tahap yang keempat. Ya, sudah tahap yang keempat. Dari rencana yang kita buat tadi itu kita menjabarkan rencananya. Nah, menjabarkan rencana ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah terobosan yang akan memudahkan prosesnya nanti. Nah, di sinilah pertanyaannya, apa langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Juga ada tindakan apa yang dilakukan untuk mengukur ya, sudah terwujudkah murid yang berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Kemudian terakhir, nah ini kapan dan berapa lama program ini akan dilaksanakan? Tindakannya untuk dalam menjawab pertanyaan tadi, pertama memetakan kegiatan yang akan dipraktekkan, melakukan pembiasaan disiplin positif. Nah, seperti pembacaan shalawat setiap pagi kita tingkatkan lagi dan budaya 5S. Murid mempraktekkan kegiatan pembiasaan yang dapat diteladani,
Kemudian menentukan cakupan waktu pelaksanaan program melalui dialog dengan kepala sekolah dan guru atau tim, ya kalau memang kita butuh tim tadi mengenai kegiatan yang dilakukan. Tahap ini ada tanggapan atau lainnya Bapak Ibu masukannya? Ini sebenarnya prosesnya Bu ya. Kita buat perkasa perubahan ini yang dibantu dengan program Bakja tadi ya, poin-poin yang kita lakukan rinci. Pak? Langkah yang diambil, apakah langkah yang akan ditempuh mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi. Kemudian tindakan penyelidikannya di sini memetakan kegiatan yang akan dipraktekkan, setuju. Kemudian di sini melakukan pembiasaan disiplin, hanya disiplin positif, pembacaan salawat setiap pagi, budaya 5S. Ada tuh tergambar di situ teknologinya. Kira-kira coba Teknologinya itu nanti yang dimetakan kegiatan Pak. Itu terinci di sana karena tadi juga kita masukkan dalam pembelajaran, proses pembelajaran ya Bu. Nah, jadi dalam memetakan kegiatan untuk teknologinya kita jabarkan di sana nanti baiknya bagaimana pelaksanaannya. Kalau itu nggak masuk. Kalau kita tuh mengacu ke yang di bawahnya, kalau masuk teknologinya di pemetaannya bisa. Itu kalau mengacu ke di bawahnya tidak terlambat gitu kan? Ya Pak. Nah, kalau yang di bawahnya nggak salah, bagus. Nah, kalau kita butuh penjelasan kan itu. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan. Nah, ini terakhir. Setelah tadi ada 4 tahap yang kita laksanakan, terakhir itu atur eksekusi ya, aksi nyatanya. Nah, kita diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan ya. Dan tindakan apa yang dilakukan di tahap ini merupakan adalah atur eksekusi atau pelaksanaan aksi nyatanya nanti bagaimana. Pertanyaan, siapakah yang akan memantau, mengarahkan sehingga program ini berjalan dengan baik? Siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan ini? Nah, tindakan yang saya ambil kalau untuk yang memantaunya ya pastinya karena kita sekolah, jadi juga itu ada pengawas ya. Nah, mengajak pengawas sekolah yang pastinya juga adalah yang mengajar kita di sekolah itu adalah kepala sekolah dan juga rekan guru sejawat, dan kita juga mengajak komite karena komite adalah bagian kita yang tidak bisa kita tinggalkan ya, yang akan menampingi kita untuk memantau dan memberikan masukan terhadap jalannya program. Nah, kemudian juga murid melaksanakan praktek secara individu atau kelompok, ini lebih ke bagaimana sesuai perencanaan kita tadi. Kemudian juga menentukan kapan pelaksanaan ini dimulai dan berakhirnya program. Siapa saja yang terlibat yang jelas itu adalah yang sudah saya tuliskan dalam tindakan yang pertama. Bapak Ibu ada masukannya atau tanggapannya dengan atur eksekusi? Ini adalah langkah akhirnya. Siapa yang akan memantau dan mengarahkan semua ini pada jalan yang baik? Seperti kepala sekolah, pengawas, teman sejawat, ya, bukan komite. Pengurus nggak masuk di situ. Pengurus komite sekolah nggak bisa masuk di situ. Pengurus komdel itu lebih ke rekan guru sejawat Pak.
di mana pelaksanaan sesuai dengan program yang dibuat. Kalau misalnya bisa saja itu observasinya atau evaluasinya di keseluruhan di sekolah atau di kelas seperti itu, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ini tinggal eksekusinya. Nah, itulah tahapan prakarsa perubahan dengan menggunakan tahapan baca. Ya, kita mulai dari tadi buat pertanyaan utama dan sampai akhir mengatur eksekusi atau aksi nyatanya. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah membahas ya visi, bagaimana kita melihat murid kita, yang itu adalah gambaran dari visi. Kita belajar dari visi yang dimiliki oleh Pak Insinyur Soekarno. Nah, visi kemudian juga prakarsa perubahan, dan kita juga sudah menyepakati bersama visi yang kita. Walaupun sebenarnya visi kita yang lama itu juga sudah mewakili tadi. Mungkin juga hanya saja seperti yang dibilang Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa yang harus kita evaluasi setiap tahunnya. Nah, kita juga sudah melihat prakarsa perubahan menggunakan tahapan baca. Nah, karena tidak ada lagi silakan atau pertanyaan untuk diskusi hari ini, saya kembalikan kepada Ibu PP atau pengajar praktik Ibu Sri Dinamri SPDGR. Oleh Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk CGP kita pada hari ini. Selanjutnya kita sudah melaksanakan diskusi dan paparan oleh Ibu Letrawati Mega Ayu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon penguatan dari guru pengajar praktik Ibu Sri Winarni SPDGR tentang diskusi kita pada pagi menuju siang hari ini. Pada Ibu kami silakan. Terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali diskusi kali ini yang sampai lebih dari 2 jam kayaknya ya. Ini belum begitu merinci sekali. Kalau merinci mungkin bisa sampai ke 6 jam ini. Ya, ini masih agak umum ya. Nanti kalau merinci lagi, apalagi didampingi oleh kepala sekolah, tentu akan lebih terperinci dan lebih spesifik lagi ini. Semakin seru. Sedikit penguatan untuk tadi yang peraturan dan kesepakatan kelas, itu memang betulnya dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu menuju ke KOSP dan poin-poin peraturan yang ada di sekolah. Dan ini untuk setiap kelas, tentu setiap kelas itu beda nantinya. Kalau peraturan itu adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan kesepakatan itu adalah sama-sama disepakati. Terus apa bedanya? Kalau kesepakatan bukan hanya sekedar peraturan kelas yang harus ditaati murid, akan tetapi dia di sana akan memberikan sebuah seperti sanksi gitu ya. Kalau biasanya kita akan memberikan sanksi pada anak tuh mengingat anak itu jera, iya nggak? Kalau udah jera, apakah akan dilaksanakan? Belum tentu, karena apa, kita tidak tahu kondisi anak itu seperti apa. Makanya pada CGB nanti bisa menerangkan lebih lanjut tentang modul 1.4, yaitu segitiga restitusi ya. Di dalam segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilisasikan identitas, ada juga validasi tindakan, dan juga menanyakan keyakinan. Disinilah kita cara membuat kesepakatan kelas itu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Kita menginginkan anak itu berubah. Contohnya, anak sukanya tidak mengerjakan PR. Pasti sebagai guru kan biar jeda bagaimana? Tulis ulang 10 kali. Terus kerjakan ini. Itu kan namanya, itu yang tidak diinginkan di Merdeka Belajar saat ini. Jadi kita menginginkan perubahan sebenarnya, menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah yang kedua, restitusi yang kedua adalah validasi tindakan. Di situ baru kita tuh menanyakan kenapa tidak mengerjakan PR, kenapa begini. Kita mencari tahu apa ya sih yang terjadi. Karena pada umumnya saya saja loh sebagai guru
otomatis hanya adanya itu adalah biar anak jerah dan jerah, agar dia tidak mengulangi kesalahan. Itu belum tentu akan menjadi tanggung jawab dia. Karena apa? Kita nggak tahu background anak di rumah itu seperti apa. Ada kok anak yang di rumah tuh hanya belajar tugasnya. Ada anak yang di rumah tuh tugasnya balik sekolah dia harus goreng ini, harus mengerjakan ini itu. Jadi kita harus memvalidasi hal-hal seperti itu. Bagaimana memvalidasinya? Kita bisa tanya ke anak langsung, bisa juga dari antar teman sejawat, dari rekannya. Jadi hal-hal itu tidak langsung kita terima. Biasanya kan kita dari bisikan teman, dia di rumah cuma duduk aja. Wah ya kita langsung buru emosi ya. Kamu gini, hanya main game. Itu kata guru sampingnya, kata rekan sejawat kita. Tapi apakah validasinya seperti itu? Jadi kita wajib bukannya kita tidak percaya dengan teman sejawat rekannya, tidak, tetapi kita validasikan betul apakah betul anak itu seperti itu. Baru nanti muncullah menanyakan tentang keyakinan. Kalau adik atau si A ini tidak mengerjakan lagi, apa yang harus ibu berikan? Sanksikan apa? Biarkan dia menjawab. Saya tulis sekali aja Bu. Iya, kita iyakan. Karena apa? Kita kan tujuannya adalah biar anak itu tanggung jawab. Ya, tidak menggunakan efek jerah. Itu saja sedikit. Berikutnya untuk visi daripada CGP tadi bagus ya, sangat bagus sekali. Itu nanti tinggal seperti tadi adalah menspesifikkan lagi jika memang visi tersebut mau dikolaborasikan dengan visi sekolah, nanti bisa dipimpin oleh kepala sekolah lagi. Bagaimana cara membuat pertanyaannya, terus gali mimpi seperti apa sih yang kita inginkan betul-betul di sekolah ini. Terusnya tuh bagaimana cara mengatur eksekusinya, dimasukkan dalam kurikulumnya, dimasukkan dalam kesiswaannya, langsung masuk ke OSIS-nya, ke pramukanya, ke wali kelasnya, wah ketemu semuanya. Kita tinggal melaksanakannya. Nah begitulah. Itu saja, mudah-mudahan sedikit visi dari CGP kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Guru Pengajar Praktik Ibu Sri Winarni SPDGR. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya pada pagi menjelang siang hari ini, karena telah kita laksanakan kegiatan visi dan prakarsa perubahan sekolah SD Negeri 114 Nambang 7 oleh Ibu Lendrawati Megayu SPDGR. Selanjutnya saya bacakan sedikit kesimpulan saja Bapak dan Ibu. Intinya kita sudah sama-sama mensepakati visi sekolah mewujudkan murid berkualitas dan berkarakter yang berlandaskan profil pelajar Pancasila serta cerdas berteknologi, serta ada beberapa perubahan yang nantinya akan menjadi muatan untuk Ibu Lendrawati Megayu untuk kemajuan SD kita bersama. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan membantu mensukseskan acara kita pagi ini, dan dukungan yang sangat besar dari kepala sekolah yang sudah memfasilitasi dan mendampingi kita sampai selesai. Gitu juga saya ucapkan terima kasih pada Ibu PP pengajar praktik Ibu Sri Winarni SPDGR atas dampingan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.